Langkah berani Indonesia ubah nama Laut Cina Selatan jadi Laut Natuna Utara. Tiongkok kepanasan hingga lakukan hal ini. Laut Cina Selatan merupakan laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Mengutip Wikipedia, laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Oleh karena itu, tak heran jika Cina begitu menginginkan Laut Cina Selatan. Cina diketahui telah mengklaim sebagian besar teritorial itu hingga terjadi konflik panas. Melansir sosok.id, Amerika Serikat setidaknya mengirim 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya 65% prajurit militer angkatan laut Amerika Serikat kini tengah bertugas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menganggap Cina telah menentang hukum internasional mengenai batas perairan teritorial. Terkait Laut Cina Selatan, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dan Cina dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus. Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun. Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak yang gas senilai 2,5 triliun dolar Amerika Serikat. Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dihimpun The Sydney Morning Herald, terjadi antara Indonesia dengan Cina. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintahan Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintahan Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard yang sengaja menabrak KM Kuei-Fei 10078. Hal ini diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM Kuei-Fei 10078. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Weide, kuasa usahanya sementara Cina di Indonesia, pihaknya Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintahan Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kemudian pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI baru. Namun, Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Lalu pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing menangkap ikan Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar eksklusif economic zone atau ZEE. Indonesia melakukan kegiatan ilegal Unreported and Unregulated Fishing atau UUV. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia kini jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di Natuna tersebut. Amerika Serikat, Cina telah menentang hukum internasional mengenai batas perairan. Terkait Laut Cina Selatan itu, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari ASEAN lainnya. Indonesia dikabarkan negara yang juga bersengketa dengan Cina dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus. Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun. Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak senilai 2,5 triliun dolar Amerika Serikat menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dihimpun The Sydney Morning Herald. Terjadi antara Indonesia dengan Cina. Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut pada Maret 2016. Konflik antara pemerintahan Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak kilometer M Kuei-Fei
10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM Kuwei 10078. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Wei, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintahan Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kemudian pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI baru. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing lalu pada 19 Desember 2019. Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone atau ZEE. Indonesia melakukan kegiatan ilegal Unreported atau Unregulated Fishing atau UUV. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia kini jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di utara Natuna tersebut. Tak perlu bantuan Amerika Serikat ataupun sekutu, Indonesia buktikan mampu buat Tiongkok kicap soal konflik Laut Cina Selatan dengan cara tak terduga langsung diakui di dunia. Sudah bukan rahasia lagi, selama beberapa tahun ini kondisi Laut Cina Selatan memang cukup memanas. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara. Sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar ini menjadi sengketa. Tak heran jika Cina begitu getol menginginkan Laut Cina Selatan masuk menjadi wilayah mereka. Bahkan apa yang dilakukan Cina cukup mengejutkan dunia internasional saat mengklaim seluruh kawasan perairan dari Taiwan sampai Indonesia tersebut adalah wilayahnya. Hal itu membuat Amerika Serikat atau AE setidaknya mengirim 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya 65% prajurit militer angkatan laut Amerika Serikat kini tengah bertugas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menganggap Cina telah menentang hukum internasional mengenai batas perairan. Terkait Laut Cina Selatan itu, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dengan Cina dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus, meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengirim barang via laut dalam setahun. Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai 2,5 triliun rupiah. Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dihimpun The Sydney Morning Herald, terjadi antara Indonesia dengan Cina. Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut. Pada Maret 2015, konflik antara pemerintahan Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak kilometer Kuwei 10078. Hal ini diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM Kuwei 10078. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Wei, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kemudian pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI baru. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Lalu pada 19 Desember, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone atau ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal Unreported dan Unregulated Fishing atau UUV. Selain itu, gas Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan dari perairan Natuna.
Oleh sebab itu, Indonesia kini jadi satu-satunya negara di Asia yang tak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di utara Natuna tersebut.